Hi, this is the story of Don't judge a book by its cover. Biasanya pepatah ini merujuk pada suatu kondisi yang dari luar kelihatannya tidak baik, namun ternyata menyimpan hal yang baik. Tapi di kasus kali ini yang terjadi adalah kekurangan seseorang menutupi perilaku tidak terpuji. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Beberapa hari kebelakang, warga Indonesia dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas tanpa kedua tangan sejak lahir. Pria bernama Iwayan Agus Suartama, 21 tahun, seorang mahasiswa asal Mataram, NTB. Iwas atau Agus atau yang saat ini disebut Agus Buntung, diklaim telah melakukan tindakan tidak senonoh pada belasan perempuan dari berbagai umur. Kok bisa? Kasus Agus ini mencuat sejak Oktober 2024. Siapa yang tidak penasaran? Soalnya Agus ini disable atau tunadaksa dengan no both hands since birth. Bisa melakukan pelecehan seksual. Saya pun awalnya tidak percaya dan sempat skeptis pada instansi. Namun ternyata makin banyak perempuan yang akhirnya melaporkan Agus yang menghapus semua ketidakmungkinan. Agus sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Statusnya sebagai tahanan kota telah diperpanjang, jadi Agus tidak dikenakan kasus perkosaan. Agus menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 9 Desember 2024 setelah pihak kepolisian mendapatkan bukti baru. Saat diperiksa, Agus malah merasa dirinya lah yang dijebak oleh para perempuan itu, katanya. Di kepolisian, Agus menuturkan kejadiannya bermula saat dirinya berada di Taman Udayana pada 7 Oktober 2024. Memang di tempat itulah biasanya katanya Agus mencari mangsa. Saat itu ia meminta bantuan seorang perempuan agar diantarkan ke kampus. Tapi menurut Agus, ia justru dibawa ke sebuah homestay di kota Mataram oleh perempuan itu dan dilecehkan oleh perempuan itu. Agus mengaku tak berteriak atau minta tolong saat itu lantaran malu karena sudah tidak mengenakan busana. Kronologi berbeda disampaikan oleh korban kepada anggota Koalisi Anti Kekerasan Seksual Nusa Tenggara Barat, Rusdin Mardatillah. Korban yang tidak mengenal Agus mengaku didekati Agus Buntung di Taman Udayana pada 7 Oktober 2024. Dia didekati saat sedang membuat konten untuk Instagram, lalu diajak mengobrol dan korban tidak ada kecurigaan sama sekali, apalagi melihat Agus yang tunadaksa saat itu, tidak ada tangannya. Dalam kesempatan itu, Agus menunjukkan gestur dan ucapan-ucapan yang menarik simpati dan membuat korban iba padanya, lalu percaya pada Agus dalam waktu yang cepat. Lalu Agus sempat menunjukkan sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas seksual di Taman Udayana kepada korban. Hal itu lantas mengingatkan korban kepada masa lalunya yang juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Korban yang mungkin terbawa suasana, terhasut untuk percaya pada Agus mungkin juga tertekan secara psikis tanpa pikir panjang berucap sesuatu yang pribadi dengan Agus yang ada kaitannya dengan aktivitas seksual itu. Mengetahui hal itu, Agus jadikan itu sebagai siasat untuk mengelabui dan menekan atau mengintimidasi korban. Selanjutnya, Agus menawari korban untuk melakukan ritual mandi wajib untuk menghapus segala keburukan-keburukan yang sudah dilakukan oleh korban itu. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Menurut pengakuan korban, Agus berulang kali mengancam kalau tidak mau mandi wajib bareng Agus, ia akan membongkar aib korban ke orang tua atau ke orang lain. Dia mengatakan kepada korban, hidupnya bakal hancur dan seluruh keburukan korban akan dibongkar ke orang tuanya. Setelahnya, korban pun mungkin terpaksa menurut dan menuju sebuah homestay untuk melakukan mandi wajib bersama Agus. Tiba di homestay, Agus memaksa korban untuk membayar biaya kamar. Menurut pengakuan korban yang lain, ada juga yang mengatakan biaya homestay itu setengah-setengah, Agus setengah, korban itu setengah. Agus kesini, abang yang jaga ya bang? Oh di sini, berarti dipastikan dia sering kesini ya? Yang membayar pada saat itu siapa bang?
si perempuan rata-rata kalau dia kesini yang perempuan yang baik. Saat di kamar, korban dipaksa untuk membuka pakaiannya dan Agus juga ikut melucuti pakaian dalam korban menggunakan kaki kanannya. Korban pasti benar-benar tertekan dengan ancaman Agus sampai nggak bisa melawan ya. Agus kemudian terlihat seperti sedang membaca mantra saat melecehkan korban. Hal itu semakin membuat korban takut dan mungkin karena sudah tidak kuat, setelah 3 menit berlalu, korban mendorong tubuh Agus dan berlari ke arah kamar mandi, menangis dan berupaya menenangkan diri. Agus sebelumnya sempat berdalih dirinya tidak mungkin melakukan pelecehan sebab dia penyandang disabilitas. Bahkan Agus menekankan apabila benar dia melakukan pelecehan, korban bisa saja kok kabur, ucapnya. Lebih lanjut, Agus mengaku dirinya telah dijebak oleh korban sebab saat kejadian, kata Agus, korban sempat menelepon temannya. Publik diketahui sempat meragukan Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan sebab kondisinya kan seperti itu. Namun belakangan kebenaran terungkap satu persatu, mulai dari keterangan pihak homestay hingga viralnya beberapa video yang menunjukkan sisi lain Agus. Saat diperiksa kepolisian, pihak homestay mengaku kerap melihat Agus datang dengan perempuan berbeda selama kurun waktu 2024. Menurutnya ada sekitar 4 hingga 5 wanita yang berbeda dibawa ke homestay. Sebuah video juga memperlihatkan Agus berada di panggung bersama seorang penari perempuan. Dalam video itu, Agus tampak bersikap agresif sambil joget dengan si penari. Walaupun mungkin di video itu Agus memang hanya berekspresi saja dengan suasana yang ada, tapi bagi sebagian netizen itu menjadi penilaian lain. Video lainnya menunjukkan Agus melakukan catcalling terhadap perempuan ketika dirinya dibonceng seorang teman. 1.2 kamu cantik, aku yang punya. Juga ada video yang menunjukkan kemampuan Agus dalam bermain gamelan, bahkan makan, minum, menggunakan kaki, dan meminum minuman keras. Selain video sisi lain Agus itu, ada juga rekaman suara Agus saat mendekati korban yang juga viral di media sosial. Video rekaman yang hanya memperdengarkan suara Agus itu dijadikan sebagai bukti baru oleh kepolisian. Terkait video itu, Kombes Syarif Hidayat menjelaskan sosok Agus memang tidak terlihat sebab saat korban merekam, ponsel diletakkan di bawah. Di media sosial ada juga pengakuan seorang wanita yang pernah diminta oleh Agus untuk membukakan resletingnya karena Agus ingin buang air kecil. Malah karena perempuan itu menolak, Agus berkilah bahwa dia tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pada perempuan itu, malah menantang si perempuan itu untuk menelpon ibunya sebagai pembuktian. Pihak kepolisian pun turut membenarkan Agus ini orangnya manipulatif. Agus memanipulasi korban hingga terperdaya dan akhirnya melakukan pelecehan. Agus benar-benar sudah berdamai dengan kekurangan dan menerima dirinya sehingga dia bisa juga dengan mudah menguasai orang lain dengan sangat percaya diri. Belakangan, Ibunda Agus dituding membantu aksi kejahatan anaknya itu. Ibu yang bernama I Gusti Agus Aripadni disinyalir mengetahui dan mendukung anaknya mengelabui para korban melalui telepon. Salah satu korban mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan perempuan yang diduga ibunya Agus itu. Modus Agus kepada korban adalah meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon yang dihubungi melalui handphone korban sendiri. Korban mengaku sempat diiming-imingi diberikan 1 kg emas oleh Agus jika mau berbuat asusila dengan Agus, yang sudah pasti ditolak oleh korban. Namun saat itu Agus langsung menelpon ibunya lewat ponsel korban dan korban pun mengobrol dengan ibunya. Bukannya mencegah Agus anaknya untuk berbuat keji, Ibunda Agus malah menyetujui ucapan Agus, yaitu memberikan emas 1 kg untuk korban jika mau menuruti permintaan Agus. Keterangan ini masih harus diselidiki oleh kepolisian apakah benar ibunya Agus yang mereka telepon atau bukan. Lain lagi dengan pengakuan seorang dosen tempat di mana Agus menimba ilmu. Menurut dosen, Agus ini orangnya problematik. Sebagai mahasiswa dengan kartu Indonesia Pintar Kuliah, saldo 13 juta per tahun, sementara biaya kuliahnya 19.000 per semester, Agus selalu menunggak biaya kuliah. Agus banyak sekali alasannya untuk tidak membayar, hingga akhirnya dia berniat untuk meminjam uang ke dosen itu. Namun ditolak karena dosen tahu Agus punya KIP kuliah. Setelah itu Agus malah menuduh dan memfitnah dosen menghalangi kuliah dan melaporkan dosen itu ke dinas sosial. Ya ampun Agus, kok kebangetan banget semuanya diborong sama dia. Selain itu menurut keterangan teman kampus, Agus juga sering tidak masuk kuliah dan memalsukan kehadirannya. Ketika dilakukan rekonstruksi kejadian pada 11 Desember 2024, Agus yang melintas di bonceng motor diteriaki oleh salah satu yang menonton. Agus lalu otomatis menoleh dengan tatapan mata yang tajam seperti marah dan tidak terima.
Gimana ya? Saya sih melihatnya kok miris banget. Maksudnya Agus saat sudah ditangkap dan terbukti melakukan tindakan asusila kok masih bisa menunjukkan sikap arogan seperti itu. Kalau saya lihat dia joget-joget, agresif, minum-minuman keras, ya sudahlah, itu pribadinya Agus. Tapi kalau sudah merugikan, menipu, memanipulasi hingga menimbulkan korban dan membuat trauma psikis pada korban, ya lain cerita walaupun dia tunadaksa. Kan walaupun dengan kondisi itu Agus masih bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, tidak cepat menilai orang dari penampilannya ataupun apa yang dikatakannya, tetap waspada, dan semoga kita bisa mengambil hikmah positif dari kasus Agus ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau kamu suka bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Lamun sida milih pacu-pacu kanca aku ngeneng maaf empun nak ada anu sakit. Wah, kedua lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tua kamu. Bisa membunuh bukan berarti saya yang membunuh, tapi bunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Kamu sekarang rekam suara kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak. Ini bukti loh di teman cowokmu, temanmu nih, atau belum kenal? Teman serius, dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok, saya manggil kamu ini kedatangan. Tidak ada yang ngomong. Alasan adik lari apa sih, Don? Masih ingat Naya itu. Apa dia bilang ayah? Iya, dah itu lari dia bilang. Nanti lari saya. Jangan kayak anak kecil. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh.